Pertama dan utama, rekan dakta yang saya hormati, yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi dengan saya Nining Kusniar dari Persistri, Kota Bekasi. Selayaknya hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas perkenan nikmat yang begitu banyak yang kadang kita lupa mensyukurinya. Di antaranya hari ini kita bisa talab ilmu ya, untuk bisa sama-sama mengkaji. Kebetulan hari ini saya dan seterusnya mungkin kajiannya berupa kitab Tarbiyah An-Nisa. Mutiara Hikmah ini adalah ajang untuk kita mencari ilmu, di antaranya di sore hari ini setiap Kamis dengan kami di sini. Kemudian untuk hari ini saya akan membawakan yang bab awalnya, yaitu tentang Tarbiyatun Nisa ya, Tarbiyatun Nisa karangan Ustadz Aceh Jakaria. Rekan data yang dirahmati Allah, bahwa sebetulnya kita diciptakan Allah itu untuk apa ya? Dijawab oleh Allah pada ayat surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Allah berfirman, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Sesungguhnya Allah, dialah maha pemberi rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Rekan data yang dimuliakan Allah, bahwa di sini jelas Allah menciptakan manusia tiada lain adalah untuk beribadah. Makna ibadah dalam konteks yang luas, yaitu yang secara umum, yaitu pengabdian diri secara total kepada Allah Subhanahu wa taala, baik melalui ritual khusus, ibadah mahdoh seperti sholat, puasa, zakat, dan haji, maupun melalui segala aktivitas kebaikan. Ini yang termasuk ibadah ghairu mahdoh, seperti bekerja, bersedekah, menuntut ilmu, berbuat baik kepada sesama, yang semuanya dilakukan dengan penuh cinta, kerendahan hati dan kepatuhan terhadap perintah dan larangannya, demi meraih keridhaan dan kebahagiaan di dunia serta akhirat. Jadi kalau melihat luasnya makna ibadah, berarti tidak hanya terbatas pada ibadah ritual semata. Di sini ada makna ibadah yang dikutip dari buku ini. Yang pertama, al-ibadatu hiya taqarrub ila Allah ta'ala biimtisali awamirihi wajtinabi nawahi wa a'mali bima adzina bihi syari'. Ibadah ialah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, serta mengamalkan apa-apa yang diizinkan Allah, diizinkan oleh agama. Jadi di sini makna ibadah adalah taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menjauhi semua larangan dan melaksanakan perintahnya. Berarti ketaatannya di sini sangat dituntut, karena dia di sini adalah taqarrub, tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan menjalankan syariat agama. Yang kedua, dikatakan bahwa ibadah ialah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardohu minal aqwal wal a'mal adh-dhahirah wal batinah. Pendapat lain, ibadah ialah suatu nama yang mencakup segala bentuk yang dicintai serta diridhoi Allah, baik ucapan maupun perbuatan yang nyata ataupun yang tersembunyi. Rekan data yang dirahmati Allah, bahwa dari dua definisi tadi, yang pertama taqarrub tujuannya, yang kedua mencari kecintaan, keridhaan Allah pada dirinya, baik berupa ucapan maupun amal-amal yang nampak maupun yang tidak nampak ya. Jadi di sini ada abada itu, makna ibadah itu dari kata abada. Abada adalah fiilnya, abid adalah orang atau yang menghamba, sedangkan ma'bud yang dihambai, yang disembah.
Abid di sini adalah seseorang yang dituntut untuk selalu mengabdi kepada Allah. Jadi apapun aktivitas sehari-hari, misalnya ibu-ibu rumah tangga ya, dari pagi bangun pagi sampai tidur lagi, pekerjaan rumah tangga tidak ada habisnya. Mengasuh anak, kemudian masak, mencuci ya. Itu akan zong kalau kita tidak niatkan ibadah. Makanya hadirkan niat ibadah pada setiap kegiatan sehari-hari, maka kita semuanya akan memperoleh keridhaan Allah. Jadi bayangkan saja mulai dari pekerjaan bangun sampai tidur lagi itu seabrek ya, tapi kita niatkan ibadah, insya Allah akan berpahala. Karena tadi tujuan kita diciptakan Allah adalah untuk ibadah semata ya, jadi tidak ada yang lain. Bayangkan kalau ibadah itu hanya ritual saja, misalnya sholat, hanya sholat saja, kemudian belum sholatnya itu kita dari kehusuan, apakah kita khusyuk selama sholat. Saya nggak usah jauh-jauh nih, sholat subuh saja 2 rakaat, apakah dijamin dari takbir sampai salam gitu kita akan khusyuk? Nah itu perlu latihan untuk membangun kehusuan ya. Kemudian makna abid, kalau dalam kehidupan sehari-hari, abid itu pengabdi. Kalau di dalam kehidupan dunia ada istilahnya simbiosis mutualisme. Misalnya karyawan bekerja, kemudian dia butuh salary atau gaji, sementara perusahaan butuh keahliannya atau tenaganya. Maka pada saat itu antara pekerja dan karyawan dan perusahaan saling membutuhkan. Begitu juga misalnya pembantu rumah tangga butuh gajinya, sementara yang punya rumah butuh tenaganya untuk membantu pekerjaannya sehari-hari. Tapi kepada Allah tidak butuh kita, tidak butuh ibadah kita yang butuh Allah. Jadi kalau kita misalnya seisi dunia ini tidak ada yang menyembah Allah tidak rugi. Allah sudah besar, sudah maha besar, sudah maha kaya. Makanya tadi di surat Az-Zariyat dikatakan ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu ayut'imun. Saya nggak butuh rezeki, nggak butuh makan, justru kalian yang butuh gitu. Jadi kalau mau kita mengabdi kepada Allah itu kita karena kebutuhan kita ya, kita yang butuh. Tidak seperti tadi simbiosis mutualisme ya. Tapi Allah dengan kita adalah kita yang butuh Allah. Maka kita mendekatkan diri kepada Allah adalah untuk kepentingan kita. Tadi yang pertama taqarrub ilallah, yang kedua mencari ridho Allah. Jadi apapun yang baik, amal soleh tadi yang mahdoh maupun guer mahdoh, baik berupa ucapan, amal soleh yang nampak maupun yang tidak nampak, adalah tujuannya untuk ibadah. Maka konsep kita atau misi kita adalah hayatuna kulluha ibadah. Hidup kita adalah semuanya ibadah. Mulai dari mengerjakan pekerjaan sehari-hari, misalnya makan akan menjadi ibadah manakala kita melakukannya berdasarkan tadi azina lahu syari ya, wal amali bima azina lahu syari. Jadi mengajarkan pekerjaan yang sesuai dengan syariat. Maka kalau itu dikerjakan dengan niat taqarrub kepada Allah, maka atau mencari ridho Allah, maka menjadi ibadah. Maka di sini hamba yang mengabdi selalu tidak mau ketinggalan dalam hal kegiatan apapun adalah bernilai ibadah. Jadi kalau misalnya kita makan, kemudian makannya pakai cara Rasulullah, pakai tangan kanan, yang dimakannya halal, kemudian tidak makannya sambil duduk, baca doa, maka pada saat itu makan kita ibadah. Begitu juga buang hajat dan lain-lain. Jadi tidak ada yang terluputkan dari kegiatan ibadah ya. Ibadah juga berkaitan dengan niat ya. Innamal a'malu binniyat.
ya. Jadi amal itu tergantung niatnya. Maka ketika kita misalnya memang melakukan apapun hanya karena Allah, maka insya Allah kita akan bernilai ibadah apapun aktivitas kita. Jadi untuk pemahaman tentang makna ibadah yang tadi secara luas untuk mahdoh maupun ghair mahdoh. Kalau mahdoh mungkin sudah tahu ya, yang ditentukan rokaatnya, bacaannya, waktunya, semuanya tidak boleh dirubah, tapi diikuti atau ittiba kepada Rasulullah, ittiba kepada Allah, Al-Quran dan Sunnah. Nah kalau misalnya kita memang untuk kegiatan yang ghair mahdohnya, yang rutinitas sehari-hari bisa menjadi lahan atau peluang untuk menjadi ibadah ya. Jadi kalau misalnya kita melihat konteks untuk kita menetapkan hukum, misalnya ada yang sunnah, wajib, makruh, mubah ya dan sebagainya, itu kalau untuk orang yang memang sudah mengerti bahwa konsep ibadah adalah seluruh kehidupan, aspek kehidupan, maka apapun dia tidak melihat lagi sunnah. Bahkan kalau dulu mungkin meninggalkan yang wajib tidak akan merasa bersalah. Tapi lama kelamaan seiring berjalannya waktu, karena kita membangun ibadah itu menjadi terbiasa, maka ketika kita meninggalkan ibadah sunnah, maka akan menjadi merasa rugi atau merasa bersalah. Padahal dulu merasa bersalah kalau meninggalkan yang wajib. Tapi ketika kita terus menempa diri dengan ibadah-ibadah, membiasakan diri menjadi habit ya gitu ya. Karena power of habit adalah ketika kita dalam dunia pendidikan ada pembiasaan. Ketika sudah terbiasa maka akan menjadi karakter dan langsung secara spontan melakukan ibadah-ibadah yang memang sudah menjadi kebiasaan sehari-hari. Jadi perlu dipahami yang pertama bahwa tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk ibadah. Kemudian makna ibadah ada dua ya, taqarrub ilallah bimtisali awamirihi wajtinabi nawahi wal amali bima adzina bihi syari'. Ya, jadi yang ini ada dua, sebetulnya banyak ya, tapi yang dibatasi dalam buku ini hanya dua, yaitu maknanya taqarrub ilallah ta'ala dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan dan mengamalkan apa yang disyariatkan oleh agama. Yang kedua tadi ismun jami'un adalah semua satu nama yang mencakup segala bentuk yang dicintai. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardohu. Ya, segala bentuk yang dicintai serta diridhoi Allah, baik ucapan maupun perbuatan yang nyata atau yang tersembunyi. Jadi dipahami itu ya. Kemudian begitu pelakunya yaitu abid, maka dia sebetulnya ada punya konsep selain menjadi abid, dia juga menjadi khalifah. Surat Al-Baqarah ayat 30 di situ disebutkan bahwa kita memang punya kewajiban menjadi khalifah, mengelola bumi, menjaga kelestarian bumi ini adalah ibadah. Jadi termasuk menjadi pemimpin, termasuk menjadi apapun yang menyebabkan dunia ini menjadi maslahat ya. Jadi pembagian ibadah tadi ada dua, mahdoh dan ghair mahdoh. Yang ghair mahdoh tidak ditentukan tata cara dan lainnya, seperti sedekah, kemudian mencari ilmu, itu semua ibadah. Tapi ibadahnya ghairu mahdoh. Mencari ilmu mau di mana saja silahkan, mau pakai cara apa saja silahkan, tidak ditentukan. Tapi kalau sholat subuh 2 rakaat tidak bisa diganti dengan 4 rakaat, atau waktunya diganti dengan jam 10 misalnya dan sebagainya. Yang berikutnya bahwa abid berbeda dengan abdi dalam atau pengabdi-pengabdi pada umumnya yang ada di dunia ini, karena antara Allah dengan hambanya tidak mengandung konsep simbiosis mutualisme. Tapi kita yang butuh kepada Allah, Allah tidak butuh kepada kita. Bahkan seluruh isi dunia ini tidak ada yang ibadah, Allah tetap seperti itu, maha kaya, maha segalanya.
Kemudian dalam ibadah yang paling penting adalah niatnya. Sebagaimana kita pahami dalam hadis yang populer yang melegenda ya, innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amal itu tergantung niatnya ya. Kalau niatnya ke urusan dunia maka dapatnya itu, tapi kalau ke sesuatu yang diniatkan maka dapatnya yang tersebut. Tapi kalau niatnya karena Allah, insya Allah akan abadi nyangkut dalam tabungan akhirat kita. Itu makna ibadah ya. Jadi tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk ibadah. Ibadah apapun kalau kita niatkan karena Allah, pekerjaan apapun baik itu ucapan, perbuatan, semuanya yang baik-baik diniatkan untuk mencari keridhaan Allah maka bernilai ibadah. Kemudian yang bagian 2, Allah menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan. Khusus untuk kajian kita para ummahat, rekan dakta yang dimuliakan Allah, di sini ada ayat yang populer juga, ini surat Al-Hujurat ayat 13 ya. Ayat 11 maksudnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Allah menciptakan manusia tadi untuk ibadah. Di sini di dalam ayat ini Allah menjelaskan bagaimana kita berkembang biak kemudian saling mengenal. Tetapi kita terdiri dari 2 jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Allah tidak menciptakan antara keduanya. Allah jelas menciptakan laki-laki dan perempuan. Kalaupun misalnya terjadi kesalahan tingkah laku atau ada pola asuh yang salah, maka itu bukan dari Allah, karena Allah hanya menciptakan laki-laki dan perempuan. Dan ini mudah-mudahan isu tentang LGBT di Bekasi ini menjadi perhatian kita, supaya kita tidak bisa menjadi perhatian dan tidak dapat melindungi keluarga kita dari hal itu. Jadi di sini Allah berfirman bahwa wahai manusia, sungguhnya kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan ya. Dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Rekan dakta yang dimuliakan Allah, jika kita melihat ayat ini, Allah berfirman secara umum kepada manusia. Ya ayyuhan nas, bukan ya ayyuhalladzina amanu. Di sini Allah menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia itu hanya 2, min dzakarin wa unsa. Kemudian Allah berkembangbiakan, jadi ada manusia-manusia yang lahir dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang terus dikembangbiakan, yang memang secara berbangsa-bangsa. Di setiap bangsa ada manusia dengan berbagai karakter, berbagai budaya, berbagai warna kulit ya. Jadi kalau ibu misalnya melihat di nanti ibadah haji atau umroh, itu warna kulit manusia itu ada yang sampai hitamnya kayak hitam belakangnya katel. Ada juga yang putih, ada juga putih banget, ada juga yang sawo matang. Pokoknya syu'uba wa qabaila, kata Allah lita'arafu, saling mengenal. Jadi kita dengan adanya ibadah haji juga mengenal karakter-karakter atau apa yang berkembang itu berbeda-beda suku bangsa ya. Tapi Allah menekankan sesungguhnya di antara sekian banyak orang berbangsa-bangsa itu yang paling dimuliakan Allah adalah yang paling takwa ya.
Jadi intinya Allah menciptakan laki-laki dan perempuan yang dilihat takwanya, walaupun berbeda-beda suku bangsa, berbeda-beda tabiat dan sebagainya ya. Kemudian Allah berfirman dalam surat Yasin ayat 36, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang mereka tidak ketahui. Rekan dakta yang dimuliakan Allah, ternyata Allah menciptakan pasangan-pasangan ini bukan hanya pada manusia, tapi kepada tumbuhan juga. Tumbuhan mungkin kita ada mengenal di ilmu biologi ya, tentang perkawinan bunga, perkawinan binatang ya, hewan ya dan sebagainya. Memang semua sama ada pertemuan antara dua jenis kelamin sehingga berkembang biak. Kemudian Allah dalam surat lainnya, yaitu surat Ghafir ya, Al-Mu'min, itu Allah berfirman juga, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fil jannati yurzaquna fiha bighairi hisab. Barang siapa yang mengerjakan perbuatan jahat, maka dia wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Allah telah menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang berpikir. Jadi diciptakannya manusia dari jenis laki-laki dan perempuan sebagaimana kita tahu. Awal penciptaan manusia yaitu Adam, awalnya dia terlebih dahulu yang diciptakan. Kemudian baru Siti Hawa sebagai pendampingnya. Demikian juga kita di dunia ini, kita dipasangkan oleh Allah sesuai dengan apa yang Allah tetapkan. Sejak dalam kandungan usia 120 hari itu memang sudah ditetapkan umurnya, jodohnya ya, dan nasib ketentuan rezekinya dan sebagainya sudah ditetapkan. Jadi insya Allah dengan kita dipasangkan oleh Allah adalah sesuatu yang banyak hikmahnya, diantaranya adalah berkembang biak keturunan yang banyak. Kemudian di antara laki-laki dan perempuan ini nanti akan ada namanya rumah tangga, dan ini ibadah yang paling lama. Jadi ibadah sholat hanya 5 menit, 10 menit selesai. Ibadah haji cuma 14 hari ya. Ibadah sedekah misalnya sudah sebentar, tapi ibadah pernikahan adalah ibadah yang paling lama, dan ini banyak godaannya tentunya, sehingga setan itu menggodanya lebih kuat, lebih banyak. Jadi insya Allah dengan kekuatan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apapun godaannya bisa diatasi. Karena pada dasarnya manusia itu kalau mengikuti nafsu memang ammaratun bisu, maunya memang cenderung kepada yang jelek-jelek. Nafsu itu kalau kita ikuti, jadi kecuali kita meningkatkan nafsu amarah ini menjadi nafsu lawamah, karena nafsu amarah itu di atas, kita menjadi budak nafsu. Tapi kalau nafsu lawamah, tarik menarik antara keburukan dan kebaikan itu mana tergantung celupan yang banyaknya yang mana, yang arah kanan apa yang kiri. Sehingga ada yang lawamah ini menengah ya, kadang lagi baik dia melakukan kebaikan, tapi kalau lagi nggak mood
atau lagi malas ya terabaikan juga. Tapi ketika kita sudah mampu menjadikan nafsu kita mutmainnah, maka Allah memanggil kita, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi yang pertama ibadah, tujuan Allah menciptakan kita ibadah, mari kita penuhi peluang itu, maksimalkan peluang itu menjadi semuanya menjadi ibadah. Karena ibadah itu luas tadi, dari mulai sampai buang hajat pun, sampai makan pun bisa menjadi peluang ibadah manakala kita melakukannya dengan niat tadi melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan, atau ma yuhibbuhullahu wa yardohu. Jadi apa yang disukai Allah dan diridhoi Allah. Jadi Allah ridho kalau kita makannya sambil duduk pakai tangan kanan, kemudian membaca doa. Maka ketika kita melakukan makan, maka makan kita ibadah. Begitu juga aktivitas kita di luar, misalnya saat kita keluar rumah, kemudian niatkan untuk ibadah. Misalnya keluar rumahnya adalah untuk silaturahmi, atau untuk mencari ilmu, atau untuk apa, itu harus jelas niatnya. Kemudian minta kepada Allah perlindungan supaya selamat di jalan dan acaranya lancar. Jadi tawakal setelah kita melakukan ikhtiar dan doa ya. Jadi insya Allah apa yang Allah tadi maksudkan dalam penciptaannya tidak akan sia-sia, karena kita betul-betul memanfaatkan peluang setiap apapun aktivitas kita tadi, minal aqwal, ucapan ya, wal amal ad-dhahirah wal batinah, amal yang tersembunyi maupun yang nampak. Mungkin pada saat banyak ada orang, ada teman kita, amal kita terlihat nampak. Tapi pada saat kita sendiri, kita juga mampu melakukan taqarrub kepada Allah. Jadi insya Allah kita berada di dunia ini tidak lama ya. Jadi kalaupun misalnya kita dipanggil Allah dalam keadaan yang baik, insya Allah sebagaimana firman Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi kita meninggal itu dalam keadaan baik, mengisi hari-hari, mengisi aktivitas kita, misalnya tadi mengurus anak, memasak, mencuci pakaian, atau beres-beres rumah, menjadi ibadah. Kalau selama ini mungkin kita melakukannya tidak diniatkan ibadah, maka cuma dapat nilai yang ada di dunia saja. Misalnya kita beres-beres rumah hanya untuk supaya rumah bersih, ya udah dapatnya itu saja. Tapi kalau kita niatkan, hanya pasang niat, kita bedakan dengan yang tadi, maka kita tidak zong. Kita akan mendapatkan pahala dalam setiap aktivitas kita. Niatkan dengan ibtigo amardotillah, mencari keridhaan Allah. Arroh ridho kalau kita apa? Jadi kalau kita mau melakukan yang tidak baik, Allah ridho nggak nih? Kalau nggak ridho, pasti ini nggak ridho. Kalau misalnya melakukan yang tidak baik, maka perbuatan itu kita batalkan atau kita hindari gitu. Jadi sebagaimana tadi, orang yang terbiasa ibadah yang wajib, kemudian yang sunnah juga sudah terbiasa, maka ketika meninggalkan yang sunnah akan merasa bersalah gitu. Berbeda dengan orang yang baru belajar ibadah wajib saja. Jadi untuk Allah menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan, nanti akan dipersatukan dalam rumah tangga. Tapi memang semua itu adalah hiasan dari Allah, sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat 14, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Juyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa wa banin al-ayah. Jadi memang kecintaan kepada sesama lawan jenis, kemudian kepada harta, anak, dan hal-hal lain yang memang itu adalah memang wajar. Justru kalau tidak suka semua itu tidak normal.
Karena Allah zuyina, menghiasi setiap orang itu dengan kesukaan terhadap lawan jenis. Dan jadi Allah menciptakan pasangan wanita dan laki-laki adalah untuk nantinya juga sama-sama ibadah dalam rumah tangga, melahirkan generasi-generasi yang soleh yang diawali dari pendidikan di rumah ya. Makanya banyak tuntunan-tuntunan yang mengajarkan kita untuk mendidik anak menjadi waladun solih. Insya Allah nanti di tanggal 23 November kita akan tablik akbar di Islamik ya, dengan menghadirkan narasumber yang insya Allah ada di bidangnya ahli, insya Allah dengan prophetic parenting. Jadi bagaimana Rasulullah mengajarkan parenting dalam keluarga ya. Jadi antara laki-laki dan perempuan itu tidak ada perbedaan dalam beberapa hal. Misalnya dalam kewajiban taat kepada Allah dan menerima pahala, semua sama. Kalau kita misalnya ada perempuan yang merasa rugi menjadi perempuan, coba tinjau ulang, kaji ulang. Mungkin dia belum paham bagaimana peran wanita dalam Islam. Justru ada peluang-peluang yang laki-laki tidak bisa kerjakan, maka yang perempuan ini yang berpeluang untuk mengambil kesempatan itu. Misalnya dia harus hamil, harus menyusui dan sebagainya, yang itu tidak bisa dilakukan oleh laki-laki. Jadi kewajiban taat kepada Allah dan menerima pahala untuk laki-laki dan perempuan sama. Bisa dibuka dalam surat An-Nahl 97. Man amila solihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman. Jadi yang penting dalam keadaan wa huwa mu'minun ya. Maka sungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri pahala balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Rekan dakta yang dimuliakan Allah, tadi kita sudah bagian 1 sudah pahami bagaimana tujuan Allah menciptakan manusia, kemudian Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dengan tujuan agar berkembang biak ya. Bayangkan kalau di dunia ini hanya laki-laki saja, hanya perempuan saja, maka tidak akan ada pembuahan dan tidak akan terjadi perkembangbiakan. Oleh karena itu Allah sudah baik banget kepada kita supaya hidup di dunia ini sesuai dengan fitrah manusia. Karena kalau dalam Islam kebutuhan biologis bukan dihindari tapi disalurkan dengan benar. Kalau ada orang atau agama lain yang menghindari atau membunuh yang namanya kebutuhan biologis yang secara fitrah ada pada setiap manusia, itu salah. Tapi kalau difasilitasi, disalurkan dengan benar melalui pernikahan, maka itu yang Allah inginkan. Jadi kalau kita menjadi wanita atau laki-laki merasa rugi jadi laki-laki karena harus bekerja, itu kita kaji ulang lagi. Mungkin belum paham penciptaan Allah. Jadi setiap wanita yang diciptakan menjadi wanita jangan sampai menyesal. Sebab pernah saya dalam ini sedikit saja cerita ya. Dulu waktu saya masih ngajar di SMA dulu, itu ada acara keputrian. Kalau hari Jumat laki-lakinya Jumatan, perempuannya ada acara keputrian. Di situ sharing dengan anak-anak SMA itu, siapa di sini yang menyesal jadi perempuan? Ada satu orang yang mengacungkan tangannya. Kenapa kamu menyesal jadi perempuan? Ya, saya iri sama laki-laki. Ayah saya, ibu saya bekerja dua-duanya. Tapi gitu sampai rumah, ayah saya langsung baca koran, merokok, nonton TV. Tapi ibu saya langsung dia hanya istirahat, hanya meletakkan, hanya ganti pakaian, kemudian dia langsung masak, langsung benah-benah.
ini nggak adil. Kenapa? Sama-sama kerja tapi ibu saya harus begini begitu sementara ayah saya enak gitu. Saya katakan di sini diluruskan bahwa justru apapun yang dikerjakan kalau ibadah itu semuanya menjadi peluang, maka ibu kamu nanti mendapat pahala yang lebih banyak dari ayahmu karena dia pulang sama-sama kerja. Sebetulnya perempuan nggak ada kewajiban kerja, tapi kalau memang dua-duanya kerja, maka perempuan harus menyadari tugas dan kewajibannya di rumah tangga. Walaupun mungkin di luaran perempuan atau istrinya lebih hebat dari suaminya. Di sini Allah menjelaskan bahwa di surat An-Nahl 97 ini bahwa siapa saja yang beramal soleh, perempuan atau laki-laki, asal yang penting dia beriman, maka Allah akan memberikan kehidupan yang baik ya, dan akan diberikan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi konsepnya di sini adalah seorang yang beriman diikuti dengan amal soleh ya gitu. Man amila solihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Karena beriman saja tanpa amal juga tidak benar gitu dan tidak dibenarkan. Makanya kalau beriman beriman dulu baru beramal soleh, itu yang benar. Jadi selalu diikuti alladzina amanu wa amilus solihat ya. Pasti itu nempel, karena tanpa aplikasi hanya iman saja itu tidak berguna, dan bukan seperti itu yang diminta dari seorang yang beriman. Kemudian dalam surat An-Nisa ayat 124 Allah berfirman, wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna jannata wa la yudlamuna naqira. Barang siapa mengerjakan amal-amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu pasti masuk surga dan mereka tidak akan dianiaya walau sedikit pun. Jelas sekali di sini bahwa tadi sama bunyinya adalah maya'mal minas solihah. Kalau di atas man amila solihan min dzakarin aw unsa, kalau di sini wa maya'mal minas solihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minunnya sama ya. Kalau di atas palanuhiyanahu hayatan thayyibah. Kalau yang ini yang surat An-Nisa 124 paulaika yadkhuluna jannata wa la yudlamuna naqira. Berarti yang pertama tidak ada perbedaan antara perempuan dengan laki-laki dalam beramal soleh, dalam mendapat kehidupan yang lebih baik, dalam menerima pahala dari Allah. Kemudian yang di ayat yang barusan saya bacakan adalah sama dalam hal tidak ada perbedaan laki-laki perempuan dalam hal masuk surga ya, dan tidak akan dianiaya sedikit pun. Kemudian dalam ayat lain ini malah kejahatannya. Surat Al-Mu'min ayat 40. Man amila sayyi'atan fala yujza illa mislaha. Wa man amila solihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannah yurzaquna fiha bighairi hisab. Barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia tidak akan dibalas melainkan sebanding dengan kejahatan itu. Dan barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang ia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga, mereka diberi rizki di dalamnya tanpa hisab. Ini tambahan bahwa laki-laki dan perempuan tidak ada bedanya dalam hal berbuat baik, dalam masuk surga, mendapat pahala, kemudian diberi kehidupan yang baik. Di sini justru kalau berbuat jahat pun sama ya, tidak akan dibalas melainkan seimbang dengan kejahatan itu. Jadi laki-laki dan perempuan sama dalam hal memperoleh balasan dosa. Kemudian kalau perempuan dan laki-laki beriman, kemudian mereka akan masuk surga, mereka diberi rezeki di dalamnya tanpa hisab. Jadi ini menandakan bahwa
Antara laki-laki dan perempuan, Allah ciptakan memiliki kesamaan dalam kewajiban taat kepada Allah dan menerima pahala, bahkan masuk surga. Jadi perempuan juga memperoleh yang sama dengan laki-laki. Apa saja perbedaannya kalau begitu? Kalau sama, buat apa diciptakan kalau sama aja gitu? Ya, itu kan sama dalam hal memperoleh pahala, dalam hal menjadi abid, menjadi hamba Allah ya, yang beribadah dan beramal soleh, beriman, maka sejajar antara laki-laki dan perempuan sama saja. Perbedaannya di mana kalau begitu? Perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam tabiatnya masing-masing ya. Baik rekan dakta yang dimuliakan Allah, sedikit lagi mungkin tinggal satu poin lagi tentang perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam tabiat masing-masing. Ini dijelaskan oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma wada'atha qalat Rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal unsa. Ya, ini titik tekannya ada di akhir, walaysa zakaru kal unsa, bahwa laki-laki dan perempuan tidak sama. Ketika istri Imran melahirkan anaknya, ia pun berkata, ya Tuhanku, sungguhnya aku melahirkan seorang anak perempuan, dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu, dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Ya, walaysa zakaru kal unsa, itu poin pertamanya. Kalau dalam hal tabiat laki-laki dan perempuan tidak sama. Di sini ada hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri yang artinya bahwa Rasulullah, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, saya tidak melihat orang-orang yang kurang akal dan agamanya yang lebih merasakan mempengaruhi hati laki-laki yang teguh pendirian selain daripada kamu sekalian para perempuan. Tanya mereka, kurang bagaimana akal dan agama kami ya Rasulullah? Jawab Nabi, bukankah kesaksian kaum wanita seperdua kesaksian kaum pria? Kata mereka, betul. Jawab Nabi, itulah salah satu bukti bahwa akalnya kurang. Bukankah apabila wanita itu haid, ia tidak sholat dan tidak saum? Jawab mereka, betul. Sabda Nabi, itulah salah satu bahwa bukti bahwa agama mereka kurang. Artinya berbeda ketika laki-laki dan perempuan mendapat haid, yang perempuan dapat, laki-laki tidak, gitu kan. Kemudian kalau jadi saksi, perempuan 2 kali, laki-laki. Terus ada lagi di sini, sejelek-jelek sifat laki-laki adalah sebaik-baik sifat perempuan. Jadi nanti ada beberapa sifat yang justru lebih baik ada pada perempuan dan tidak baik kalau ada di laki-laki. Demikian mudah-mudahan bisa dipahami mulai tadi tujuan Allah menciptakan kita di dunia ini, kemudian diciptakan laki-laki dan perempuan dan perbedaan dan persamaan dalam beberapa hal. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Aku qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.